Saya di sini atas nama Tuba Himam Mubarok, mahasiswa PPG dari UIN Gusdur Pekalongan. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan penugasan video tentang pembelajaran P5 di SMK 2. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak. Anak-anak, gimana kabarnya siang ini semuanya? Alhamdulillah. Adakah yang masuk hari ini? Iya. Coba saya absen satu-satu ya. Wafi kayaknya tadi kok lagi keluar. Wafi udah masuk belum Wafi? Oh sudah. Ahmad Wafi Alwi, kesiapannya di kelas ditata yang dulu yang rapi. Mejanya mungkin ditata dulu. Kalau ada sampah di kelas silakan bisa dikeluarkan, silakan ditolak-toleh kanan kirinya. Pak, izin buang sampah. Oh iya, monggo Mbak Indah, silakan dibuang sampahnya. Teman kamu buang sampah nggak usah dibuang ya Mas. Masuk Arafat mau dibuang. Aku sedikit loh. Oke. Alhamdulillah kelasnya udah rapi semuanya, udah siap pelajaran hari ini semuanya? Siap. Sebelum pembelajaran kita mulai, salah satu dari kalian silakan memimpin doa, dipimpin oleh Mas Adit selaku ketua kelas. Monggo Mas Adit. Ya, monggo Mas Adit memimpin doa terlebih dahulu sebelum pembelajaran. Buyang guyu yuk. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Wa bil Islam dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, sebelum pembelajaran kita mulai, saya ada beberapa pertanyaan sedikit saja untuk mengawali, karena pada kesempatan kali ini P5 mengangkat materi tentang energi. Ada yang tahu apa itu energi apa saja? Energi gerak. Energi gerak, contohnya Kipas angin. kipas angin. Yuk, apalagi? Panas. Energi panas, contohnya matahari. Energi dingin ada enggak? Ada, contohnya AC. Energi apa lagi? Cahaya, contohnya lampu senter. Energi apa lagi? Listrik. Energi apa lagi? Ya, jadi beberapa energi yang kita ketahui perlu kita garis bawahi. Pada kesempatan kali ini kita akan memanfaatkan tadi kata Mbak Afin itu energi apa tadi? Matahari. Apa saja sih kegunaannya energi matahari kira-kira? Menjemur pakaian, menjemur ikan. Orang gunung kok menjemur ikan, menjemur padi. Yang lain? Menjemur garam, menyiram bumi. Terus yang lain? Ada yang suka bunga nggak? Bunga? Fotosintesis. Ya, oh bunga itu. Apalagi yang terakhir? Membuat pembangkit listrik tenaga surya. Ya nggak apa-apa, tenaga cahaya. Yang akan kita bahas sekarang adalah kita akan memanfaatkan energi matahari sebagai media untuk membuat listrik, pembangkit listrik tenaga surya. Melalui apa kira-kira? Panel surya, betul. Ada yang pernah buat panel surya di rumah? Ada yang punya lampu emergency kalau mati lampu di rumah? Nah, salah satu emergency itu ada lampu. Kalkulator, pernah lihat kalkulator? Ada emergensinya? Yang hitam kecil itu loh.
Kalkulator ada hitam-hitamnya itu kan tenaga surya. Aktivitas kita yang akan lakukan yang pertama adalah memberikan penjelasan tentang P5 di sekolah dan P5 yang akan dilaksanakan di kelas 10 dan 11. Seperti tadi yang saya sudah katakan, aktivitas kita yang pertama memahami dulu apa itu panel surya, apa itu apa tadi? Energi. Yang kedua nanti narasumber memulai penjelasan proses pembuatan barang seperti bahan dan alat. Kenalkan alat-alat yang nanti kita pakai untuk praktek kita membuat proyek panel surya. Yang pertama sesuai gambar yang saya lihat di situ, makanya saya bawa yang asli sekalian karena takutnya nanti seperti anak TK itu loh, di gambar tulisannya MANGAA, bacanya mangga. Tapi kalau saya kesini bawa mangga, mesti nanti jawabannya Afin akan beda. Apa nih Vin? Pelem Pak gitu nanti. Jadi jawabannya harus sama. Ini sama seperti gambar yang nomor 2, yaitu gambar apa ini? Aki. Nggak tahu kalau tulisannya ya, beda bahasanya. Ini sama dengan gambar yang terakhir, namanya inverter. Nah, ini seperti yang itu, controller, regulator. Regulator itu penggerak nanti, jadi daya yang masuk nanti digerakkan ke sini, bisa dibuat untuk ngecas apa? HP, bisa buat menyalakan lampu dan sebagainya. Nah, yang paling utama untuk menangkap energi yang tadi dibahas adalah ini. Apa ini? Ya, ini namanya panel surya. Lebar dan kecilnya tergantung. Ini bisa buat maksimal berapa watt ini? 50 watt. Jadi manfaatnya bagus ketika kita bisa memanfaatkan energi matahari. Ya, saya lanjutkan dulu. Kira-kira pernah nggak jenengan mengalami mati listrik 1 hari full? Pernah, Pak. Pernah. Pernah. Coba Mbak Lele, Mbak Lele. Mbak Liha. Waktu itu Pak liburan itu. Ya, wah libur-libur mati lampu nggak enak ya. Kacau banget Pak. Kacau dari banget. jam Tapi nggak 1. karena bencana toh? Nggak ada. Ya. Alhamdulillahnya nggak karena bencana. Tapi biasanya kalau kita nggak ada listrik itu semuanya akan kacau. Ya. Perumahan kacau, pabrik kacau nggak? Kacau, sekolahan kacau, nggak jadi kerja karena nggak ada listrik sama sekali. Makanya salah satu kelebihannya adalah tidak menimbulkan polusi, kemudian mengurangi konsumsi karena tidak memerlukan bahan bakar dan seterusnya. Menghemat uang itu yang paling jelas, karena kalau kita listrik itu beli nggak sih? Ya. Beli. Mau nggak punya listrik tapi nggak beli? Mau. Mau. Apalagi ke depan semuanya berbasis listrik, motor listrik, mobil listrik, semuanya akan listrik. Yang kedua, tidak tahan 24 jam. Jadi harus mengandalkan matahari. Coba Mas Rizky kalau dibuka jendelanya ini, Mbak dibuka coba. Coba yang sana Mas Anjas dibuka. Ya. Ini kalau posisi sedang seperti ini, kira-kira panel surya bekerja nggak? Enggak. Kenapa? Karena hujan. Jadi kelebihannya dan kekurangannya ada. Kekurangannya diantaranya itu tidak tahan 24 jam karena konsumsi dari bahan bakarnya itu relatif tergantung dari sinar matahari. Cahaya lampu ya beda. Tapi bisa dicoba nggak apa-apa Mas? Ini saya akan menampilkan cuplikan video cara membuat panel surya. Ini hanya sebatas cuplikan, ya. Nanti karena kita akan mencoba sendiri. Ini saya percepat aja. Ini mirip siapa ini orangnya? Evan. Evan rambutnya, oh ya mirip ya Evan. Amannya 14 volt Mas. Oke. 4 likur Pak. Nah 25. Nah itu bisa menyalakan lampu. Nah ini videonya sebentar saja. Dari video tersebut, adakah yang bisa kamu komentari? Ada yang mau berkomentar tentang video tersebut? Saya Coba Pak. Mbak Farah ya? Ya. Ya. Gimana Mbak Farah? Fungsi inverter itu apa? Fungsi inverter. Ya. Inverter itu, oh yang ini ya Mbak, tadi ya Mbak?
Ya. Fungsi inverter itu adalah seperti perangkat lunak media elektronik yang fungsinya untuk merubah arus dari DC AC ke DC. Kalau AC itu hanya satu arah, tapi kalau DC itu bisa dua arah. Intinya biar arusnya itu stabil dari situ. Misalkan jenengan punya kipas, punya kulkas, punya TV, semuanya nyala dalam satu waktu, itu biasanya ada yang namanya stabilizer. Biar tegangannya itu stabil. Itu salah satu fungsi inverter tersebut. Oke, bisa dipahami? Ya, Pak. Kita lanjut membuat kelompok kerja. Nanti masing-masing kelompok diminta untuk merangkai panel surya tersebut. Monggo, silakan. Ya, alhamdulillah pembelajaran pada siang hari ini telah selesai. Bagaimana pembelajaran pada siang hari ini? Alhamdulillah. Sekiranya apa yang bisa kita lakukan untuk memanfaatkan sumber energi yang ada pada sekitar kita, terutama energi matahari. Ya, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya nanti kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya pada kesempatan P5 yang berikutnya. Semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini bisa membawa manfaat, terutama bagi kalian pribadi, bagi sekolahan, dan bagi kelangsungan ekosistem yang ada di semesta ini. Ya, pembelajaran telah selesai. Kita tutup pembelajaran pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selamat sore. Selamat sore. Alhamdulillah untuk praktik pembuatan panel surya yang tadi kita lakukan di kelas sudah selesai. Salah satu output yang dihasilkan di SMK 2 adalah panel surya yang kita bisa lihat di sini. Ini panel suryanya. Kemudian ini adalah konverter sama alat yang bisa dipakai untuk dimanfaatkan di sekolahan SMK 2 ini. Salah satunya dipakai untuk bisa ngecas HP dan juga untuk emergensi lampu ketika dilakukan acara di malam hari.